Hola amigo, kali ini kita membahas tentang topik penting, yaitu desain fisik untuk data warehouse. Pada presentasi ini, kita akan membahas dua bab penting, yaitu bab 3 tentang pertimbangan dan teknik partisi data, serta bab 4 tentang indeks yang cocok untuk data warehouse. Pada bab-bab ini, Anda akan mempelajari konsep-konsep kunci yang akan membantu Anda merancang dan mengoptimalkan struktur fisik data warehouse. Mari kita mulai dari slide pertama. Arsitektur data warehouse. Data warehouse adalah sistem yang dirancang khusus untuk analisis dan pelaporan data bisnis. Arsitektur data warehouse terdiri dari komponen hardware dan software yang bekerja bersama untuk mengelola dan menyimpan data dengan efisien. Mari kita mulai dengan mempelajari konfigurasi hardware yang digunakan dalam data warehouse. Slide 2. Konfigurasi hardware untuk data warehouse. Arsitektur server. Dalam arsitektur data warehouse, server dapat dikonfigurasi secara horizontal atau vertikal, tergantung pada kebutuhan dan skala proyek. Arsitektur server horizontal melibatkan beberapa server yang bekerja secara terpisah tetapi terhubung dalam jaringan. Sementara itu, arsitektur server vertikal melibatkan satu server utama yang mengendalikan semua operasi data warehouse. Pemilihan konfigurasi hardware yang tepat sangat penting untuk mendukung performa dan keandalan sistem. Slide 3. Arsitektur Oracle Database. Oracle Database memiliki arsitektur terpusat yang terdiri dari beberapa komponen penting, antara lain instance database, shared memory, background processes, dan server processes. Instance database bertanggung jawab untuk memproses permintaan pengguna dan mengakses data di dalam database. Oracle Database telah menjadi salah satu solusi terkemuka dalam industri untuk data warehousing. Slide 4. Komponen hardware. Memori. Memori merupakan salah satu komponen penting dalam arsitektur data warehouse. Oracle Database menggunakan memori untuk menyimpan data cache, shared pool, dan buffer cache, yang semuanya berkontribusi pada performa query yang lebih cepat. Memilih dan mengkonfigurasi memori yang tepat sangat penting dalam mendukung performa sistem secara keseluruhan. Prosesor. Prosesor atau unit pemrosesan sentral, CPU, berperan dalam menjalankan instruksi dan melakukan komputasi dalam arsitektur data warehouse. Pemilihan CPU yang tepat dan konfigurasi yang sesuai dapat mempengaruhi kinerja dan responsivitas sistem. Penting untuk memilih CPU dengan kecepatan dan kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Slide 5. Konfigurasi penyimpanan untuk data warehouse. Penyimpanan yang efisien dan dapat diandalkan sangat penting dalam arsitektur data warehouse. Pilihan konfigurasi penyimpanan meliputi tipe storage, write level, kapasitas penyimpanan, dan redundancy untuk memastikan ketersediaan data. Dalam data warehouse, sering digunakan konfigurasi penyimpanan yang terintegrasi dengan fitur seperti Automatic Storage Management, ASM, untuk manajemen penyimpanan yang otomatis dan efisien. Slide 6. Automatic Storage Management, ASM. Overview. Automatic Storage Management, ASM, adalah fitur dalam Oracle Database yang menyediakan manajemen penyimpanan otomatis dan terintegrasi. ASM memungkinkan pengelolaan file dan disk secara efisien dengan mengelompokkan dan mendistribusikan data secara otomatis. Fitur ini sangat berguna dalam lingkungan data warehouse yang memiliki kebutuhan penyimpanan yang besar dan kompleks. Slide 7. Administrasi ASM. Administrasi ASM melibatkan konfigurasi disk group, alokasi ruang penyimpanan, pemantauan kesehatan disk, dan pemulihan bencana. ASM juga menyediakan fitur redundancy dan stripping untuk melindungi data dari kegagalan hardware. Dengan administrasi yang baik, ASM dapat memberikan performa dan keandalan yang tinggi dalam pengelolaan penyimpanan fisik dalam data warehouse. Slide 8. Menggunakan ASM dalam data warehouse. ASM dapat digunakan dalam arsitektur data warehouse untuk mengelola penyimpanan fisik dan menyediakan performa dan keandalan yang tinggi. Dengan ASM, pengguna dapat mengelola file database, table space, dan data file secara efisien. Fitur-fitur seperti partisi, kompresi, dan pengelolaan redundansi dapat dioptimalkan menggunakan ASM untuk mendukung kebutuhan data warehouse. Slide 9. Manajemen file di Oracle. Oracle Managed Files, OMF. Oracle Managed Files, OMF, adalah fitur yang memudahkan administrasi file dalam Oracle Database. OMF secara otomatis menangani pembuatan, penghapusan, dan penamaan file-file seperti data file, log file, dan temp file. Dengan OMF, tugas administrasi file dapat menjadi lebih mudah dan efisien dalam pengelolaan data warehouse. Big Files dan Big Database. Big Files adalah fitur dalam Oracle Database yang memungkinkan penggunaan file tunggal yang sangat besar, hingga beberapa terabyte. Big Files mempermudah manajemen dan meminimalkan kompleksitas dalam data warehouse dengan ukuran data yang besar.
Dalam lingkungan data warehouse, di mana jumlah data bisa sangat besar, fitur ini sangat bermanfaat dalam mengelola penyimpanan fisik. Slide 10. Kesimpulan Bab 3. Bab 3 membahas tentang arsitektur data warehouse, konfigurasi hardware, komponen hardware, penyimpanan otomatis, dan manajemen file dalam Oracle Database. Pemahaman akan hal-hal ini akan membantu kita merancang dan mengelola data warehouse yang efisien dan optimal. Slide 11. Judul, Desain Fisik Data Warehouse. Desain fisik merupakan langkah penting dalam membangun data warehouse yang efektif, dan topik ini dibahas dalam bab 4 buku, Oracle Database 10 Gram Data Warehousing. Mari kita mulai dengan mempelajari partisi data. Slide 12. Partisi data. Cara mempartisi data. Partisi data adalah teknik untuk membagi tabel besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan kriteria tertentu. Ada beberapa cara mempartisi data, seperti rank partitioning, hash partitioning, dan list partitioning. Rank partitioning. Rank partitioning membagi data berdasarkan rentang nilai tertentu dalam kolom partisi. Hal ini berguna untuk mempartisi data berdasarkan rentang waktu atau kolom numerik. Hash partitioning. Hash partitioning membagi data secara merata ke partisi berdasarkan fungsi hash terhadap nilai kolom. Hal ini memungkinkan akses data yang merata dan distribusi beban kerja yang seimbang. List partitioning. List partitioning membagi data berdasarkan nilai yang ditentukan secara eksplisit dalam kolom partisi. Hal ini berguna untuk mempartisi data berdasarkan kategori atau nilai diskrit tertentu. Composite partitioning. Composite partitioning memadukan beberapa metode partisi, seperti rank dan hash, untuk mencapai partisi yang lebih kompleks. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam mempartisi data sesuai kebutuhan. Slide 13. Partisi data lanjutan. Multi-column partition keys. Multi-column partition keys menggabungkan beberapa kolom untuk mempartisi data. Hal ini berguna saat ada lebih dari satu kolom yang mempengaruhi partisi data. Memilih metode partisi. Memilih metode partisi yang tepat melibatkan pertimbangan seperti kriteria akses, jenis query yang umum, dan karakteristik data. Metode partisi yang tepat dapat meningkatkan performa dan manajebilitas data warehouse. Menggunakan Oracle Enterprise Manager untuk partisi. Oracle Enterprise Manager menyediakan antarmuka grafis yang intuitif untuk mempartisi tabel secara visual dan mengatur partisi. Operasi pemeliharaan partisi. Pemeliharaan partisi melibatkan operasi seperti penghapusan partisi, pembuatan partisi baru, dan pengaturan ulang partisi. Pemeliharaan partisi yang tepat dapat mempertahankan performa dan keandalan data warehouse. Slide 14. Pengindeksan. B3 Indexes. Indeks B*3 digunakan untuk mempercepat pencarian berbasis nilai dalam tabel. Indeks ini bekerja dengan efisien untuk rentang nilai yang berurutan dan digunakan secara luas dalam data warehouse. Bitmap Indexes. Indeks bitmap digunakan untuk kolom dengan cardinality rendah dibandingkan dengan jumlah baris dalam tabel. Indeks ini dapat dikompresi secara otomatis oleh Oracle dan dapat menghemat ruang penyimpanan dibandingkan dengan indeks B*3. Bitmap Join Indexes. Indeks bitmap join digunakan untuk mempercepat operasi join antara tabel dengan kolom yang digunakan untuk join memiliki cardinality rendah. Indeks ini memungkinkan akses cepat dan efisien dalam operasi join. Function-based indexes. Indeks berbasis fungsi digunakan untuk mengindeks hasil ekspresi atau fungsi pada kolom. Hal ini berguna saat diperlukan pencarian atau pengurutan berdasarkan hasil ekspresi atau fungsi tertentu. Slide 15. Pengindeksan lanjutan. Partition Indexes. Indeks terpartisi membagi indeks menjadi partisi-partisi yang sesuai dengan partisi tabel terkait. Indeks terpartisi memungkinkan manajemen indeks yang lebih efisien dan performa yang lebih baik dalam data warehouse. Indeks yang harus dibuat. Memilih indeks yang tepat untuk data warehouse melibatkan pertimbangan seperti pola akses, ukuran tabel, dan jenis query yang umum. Indeks yang tepat dapat meningkatkan performa query dan efisiensi pencarian data. Menggunakan Oracle Enterprise Manager untuk membuat indeks. Oracle Enterprise Manager menyediakan antarmuka grafis yang mudah digunakan untuk membuat indeks pada tabel. Antarmuka ini memudahkan pengguna dalam mengatur indeks dan melihat statistik indeks. Operasi pemeliharaan indeks. Pemeliharaan indeks melibatkan operasi seperti rebuild indeks, analisis indeks, dan mengumpulkan statistik indeks. Pemeliharaan yang tepat dapat menjaga performa indeks dan efisiensi query. Slide 16. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai indeks organized tables, IOT, atau tabel yang diatur berdasarkan indeks. IOT adalah struktur tabel yang mengorganisir data berdasarkan struktur indeks B*3. Hal ini sangat berguna untuk mengoptimalkan akses dan query berdasarkan nilai indeks.
Selanjutnya, IoT juga dapat dipartisi seperti tabel reguler dan dapat memiliki indeks tambahan untuk mempercepat akses data. Penggunaan partisi dan indeks pada IoT dapat meningkatkan performa dan efisiensi dalam data warehouse. Oleh karena itu, IoT cocok digunakan dalam data warehouse, terutama untuk tabel dengan akses baca intensif dan operasi pencarian berdasarkan nilai indeks. Slide 17. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai kompresi data dalam data warehouse. Kompresi tabel adalah teknik untuk mengurangi ukuran fisik tabel dengan menghilangkan redundansi dan memampatkan data. Hal ini dapat menghemat ruang penyimpanan dan meningkatkan performa operasi I/O dalam data warehouse. Selanjutnya, kompresi indeks adalah teknik untuk mengurangi ukuran fisik indeks dengan menggunakan algoritma kompresi. Dengan kompresi indeks, beban I/O dapat dikurangi dan performa query dalam data warehouse dapat meningkat. Slide 18. Slide ini berfungsi sebagai kesimpulan dari bab 4. Bab ini membahas tentang desain fisik dalam data warehouse, termasuk partisi data, pengindeksan, tabel terorganisir berdasarkan indeks, IoT, dan kompresi data. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat merancang dan mengelola data warehouse yang efisien dan optimal. Slide 19. Slide terakhir berisi kesimpulan dari presentasi kita. Dalam presentasi ini, kita telah membahas topik utama dari bab 3 dan 4 buku, Oracle Database 10 Gram Data Warehousing. Bab 3 membahas tentang arsitektur data warehouse, konfigurasi hardware, dan manajemen file dalam Oracle Database. Sementara itu, bab 4 membahas desain fisik dalam data warehouse, termasuk partisi data, pengindeksan, IoT, dan kompresi data. Pengetahuan ini sangat penting dalam merancang dan mengelola data warehouse yang efisien dan optimal. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Dalam presentasi ini, kita telah membahas topik penting mengenai arsitektur data warehouse, konfigurasi hardware, manajemen file, desain fisik, partisi data, pengindeksan, tabel terorganisir berdasarkan indeks, IoT, dan kompresi data. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam merancang dan mengelola data warehouse yang efisien dan optimal. Sekarang, jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar dan saya akan dengan senang hati menjawabnya. Saya Zubed, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.